Pasal 77. Adikam berumur 20 tahun ketika dia memerintah atas Mesir. Dia memerintah selama 4 tahun. Dalam tahun ke-206 setelah Yisrael turun ke Mesir, Adikam memerintah atas Mesir. Namun tidak berlangsung lama dalam pemerintahannya atas Mesir seperti bapa leluhurnya lama memerintah. Karena Melol ayahnya memerintah selama 94 tahun di Mesir. Namun dia 10 tahun mengalami sakit dan akhirnya mati karena dia jahat di hadapan Yahweh. Seluruh orang Mesir menyebut nama Adikam Paroh seperti nama bapa leluhurnya, seperti kebiasaan mereka untuk dilakukan di Mesir. Semua orang bijak Paroh menyebut nama Adikam Ahus. Untuk pendeknya, dia dinamai Ahus dalam bahasa orang Mesir. Adikam amat sangat jelek, tingginya 1 hasta 1 jengkal, dan dia memiliki jenggot yang mencapai telapak kakinya. Paroh duduk di atas tahta ayahnya untuk memerintah atas Mesir. Dia menjalankan pemerintahan Mesir dengan hikmatnya. Selama dia memerintah, dia melebihi ayahnya dan seluruh raja yang pernah ada dalam hal kejahatan. Dia menambah-nambahkan kuknya atas Bani Israel. Dia pergi dengan hamba-hambanya ke Goshen kepada Bani Israel. Dia memperberat pekerjaan atas mereka, dan dia berkata kepada mereka, "Selesaikan pekerjaanmu, tugas setiap hari, dan jangan biarkan tanganmu kendor dari pekerjaan kita, mulai hari ini sampai seterusnya seperti yang kamu lakukan semasa hidup ayahku." Dia menempatkan para mandor atas mereka dari antara Bani Israel. Dan atas para mandor ini, dia menempatkan para pengerah dari antara hamba-hambanya. Dia menempatkan atas mereka suatu jumlah batu bata bagi mereka untuk diselesaikan menurut jumlah itu, hari demi hari. Lalu dia berbalik kembali dan pergi ke Mesir. Pada waktu itu, para pengerah Paroh memerintahkan para mandor Bani Israel sesuai perintah Paroh, katanya, "Beginilah titah Paroh, kerjakan pekerjaanmu setiap hari, dan selesaikan tugasmu, dan penuhi jumlah batu bata harian. Jangan mengurangi apapun. Dan akan terjadi, jika kamu kurang dalam jumlah batu bata harianmu, aku akan menaruh anak bungsumu untuk menggantikannya." Para pengerah Mesir melakukan pada waktu itu seperti yang diperintahkan Paroh kepada mereka. Dan kapanpun dijumpai kekurangan dalam jumlah batu bata harian Bani Israel, para pengerah Paroh akan pergi kepada istri-istri Bani Israel
dan mengambil bayi-bayi Bani Israel, sejumlah batu bata yang kurang. Mereka akan mengambilnya dengan kekerasan dari pangkuan ibu mereka dan meletakkannya di bangunan sebagai ganti batu bata. Sementara para ayah dan ibunya menangisi mereka dan meratap ketika mereka mendengar suara tangisan bayi-bayi mereka di dinding bangunan. Para pengerak itu berkuasa atas Israel, sehingga orang Israel harus meletakkan anak-anak mereka di bangunan itu, sehingga seseorang akan meletakkan putranya di tembok dan menaruh semen di atasnya, sementara matanya menangisinya dan air matanya menetes ke atas anaknya. Para pengerah Mesir melakukan seperti itu kepada bayi-bayi Israel untuk waktu yang lama, dan tidak seorang pun menaruh rasa sayang ataupun belas kasihan kepada bayi-bayi Bani Israel. Jumlah seluruh anak-anak yang dibunuh di bangunan ada 270. Beberapa dari mereka dijadikan bangunan menggantikan batu bata yang kurang dari ayah-ayah mereka, dan beberapa lagi yang mereka tarik sudah mati dari bangunan. Pekerjaan yang dibebankan atas Bani Israel semasa hidup Adikam melebihi kesukaran yang mereka kerjakan semasa hidup ayahnya. Bani Israel mengeluh setiap hari karena beratnya pekerjaan mereka, karena mereka berkata kepada dirinya sendiri, "Lihat, jika Paro mati, putranya akan bangkit dan meringankan pekerjaan kita." Namun mereka menambahkan pekerjaan yang terakhir lebih daripada sebelumnya. Dan Bani Israel mengeluh karena ini, dan tangisan mereka naik kepada Elohim karena pekerjaan mereka. Elohim mendengar seruan Bani Israel dan tangisan mereka pada waktu itu, dan Elohim mengingatkan mereka perjanjiannya yang telah Dia buat dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Elohim melihat beban Bani Israel dan pekerjaan berat mereka pada waktu itu, dan Dia menetapkan untuk membebaskan mereka. Moshe bin Amram masih ditahan di dalam penjara bawah tanah pada waktu itu, di rumah Reuel orang Midian. Siporah bet Reuel memeliharanya dengan memberikan makanan secara sembunyi-sembunyi hari demi hari. Moshe ditahan di dalam penjara bawah tanah di rumah Reuel selama 10 tahun. Pada akhir tahun ke-10, yaitu tahun pertama pemerintahan Paro atas Mesir, menggantikan ayahnya, Sipora berkata kepada ayahnya Reuel, "Tidak ada seorang pun menanyakan ataupun mencari orang Ibri ini, yang engkau ikat di dalam penjara selama 10 tahun. Maka sekarang, jika baik di matamu, marilah kita kirimkan orang dan melihat apakah dia masih hidup ataukah mati." Namun ayahnya tidak tahu bahwa dia memeliharanya.
Reuel ayahnya menjawab dan berkata kepadanya, "Pernahkah terjadi bahwa seorang manusia dijebloskan ke dalam penjara tanpa makanan selama 10 tahun dan dia tetap hidup?" Sipora menjawab ayahnya katanya, "Sesungguhnya engkau telah mendengar bahwa Elohim orang Ibri itu besar dan dahsyat, dan melakukan keajaiban bagi mereka sepanjang masa. Dialah yang melepaskan Abraham dari Ur di Kasdim, dan Yisak dari pisau ayahnya, dan Yakob dari malaikat Yahweh yang bergulat dengannya di seberang sungai Yabok. Juga dengan orang ini, dia telah melakukan banyak hal. Dia melepaskannya dari sungai Mesir, dan dari pedang Paroh, dan dari Bani Kus. Demikian juga dia melepaskannya dari kelaparan dan membuatnya hidup. Hal itu terlihat baik di mata Reuel, dan dia melakukan seperti perkataan putrinya. Dia mengirim orang ke penjara bawah tanah untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Mose. Dan dia melihat, dan lihatlah orang itu. Mose masih hidup di dalam penjara bawah tanah, berdiri di atas kedua kakinya, memuji dan berdoa kepada Elohim nenek moyangnya. Reuel memerintahkan Mose untuk dibawa keluar dari penjara bawah tanah, dan mereka mencukurnya, dan dia mengganti pakaian penjaranya dan makan roti. Sesudah itu, Mose pergi ke kebun Reuel yang ada di belakang rumah. Di sana dia berdoa kepada Yahweh Elohimnya yang telah melakukan keajaiban yang dahsyat kepadanya. Dan terjadilah sementara dia berdoa, dia melihat ke seberangnya, dan lihatlah, sebuah tongkat safir ditempatkan di tanah yang ditanamkan di tengah-tengah kebun. Dia mendekati tongkat itu, dan dia memperhatikannya, dan lihatlah, nama Yahweh Elohim segenap pasukan tertera di atasnya, tertulis dan timbul di atas tongkat. Dia membacanya, dan mengulurkan tangannya, dan mencabutnya seperti sebatang pohon dari belukar, dan tongkat itu berpindah ke tangannya. Inilah tongkat yang dengannya seluruh pekerjaan Elohim kita lakukan setelah Dia menciptakan surga dan bumi dan seluruh isinya, lautan, sungai dan semua ikan-ikannya. Dan ketika Elohim mengusir Adam dari Taman Eden, Dia mengambil tongkat di tangannya dan pergi dan mengolah tanah dari mana dia diambil. Tongkat ini diturunkan kepada Noah dan diberikan kepada Sem dan keturunannya hingga sampai ke tangan Abraham orang Ibri. Ketika Abraham telah memberikan segala yang dia miliki kepada putranya Yisak, dia juga memberikan kepadanya tongkat ini. Ketika Yakob melarikan diri dari Padan Aram, dia membawanya di tangannya. Dan ketika dia kembali kepada ayahnya, dia tidak meninggalkannya di belakang.
Juga ketika dia turun ke Mesir, dia membawanya di tangannya dan memberikannya kepada Yosef, satu bagian lebih banyak dari saudara-saudaranya. Karena Yakob telah mengambilnya dengan paksa dari saudaranya Esau. Setelah kematian Yosef, para bangsawan Mesir datang ke rumah Yosef, dan tongkat itu sampai ke tangan Reuel orang Midian. Dan ketika dia pergi dari Mesir, dia membawanya di tangannya dan menancapkannya di kebunnya. Semua orang gagah perkasa Keni berusaha mencabutnya ketika mereka berusaha keras mendapatkan Sipora putrinya, namun mereka tidak berhasil. Jadi tongkat itu tetap tertancap di kebun Reuel hingga datanglah dia yang berhak atasnya dan mengambilnya. Dan ketika Reuel melihat tongkat itu ada di tangan Mose, dia takjub akannya, dan dia memberikan kepadanya putrinya Sipora sebagai istri. Pasal 78. Pada waktu itu, matilah Baal-Kanan bin Akbor, Raja Edom, dan dikuburkan di rumahnya di negeri Edom. Setelah kematiannya, Bani Esau mengirim orang ke tanah Edom dan mengambil dari sana seseorang yang ada di Edom, namanya Hadar, dan menjadikannya raja atas mereka, menggantikan Baal-Kanan raja mereka. Hadar memerintah atas anak-anak Edom selama 48 tahun. Ketika dia memerintah, dia memutuskan untuk berperang melawan Bani Moab, untuk menaklukkan mereka ke bawah kekuasaan Bani Esau seperti sebelumnya. Namun dia tidak berhasil karena Bani Moab mendengar hal ini, dan mereka bangkit dan bergegas memilih seorang raja atas mereka dari antara saudara-saudara mereka. Selanjutnya, mereka menghimpun sejumlah besar orang dan mengirim pesan kepada Bani Amon saudara mereka untuk menolong mereka berperang melawan Hadar raja Edom. Hadar mendengar hal yang telah Bani Moab perbuat, dan dia sangat gentar kepada mereka dan tidak jadi berperang melawan mereka. Pada waktu itu, Mose bin Amram di Midian mengambil Sipora, Reuel orang Midian, sebagai istri. Sipora berjalan di dalam jalan-jalan anak-anak perempuan Yakob. Dia tidak kurang dalam kebenaran Sarah, Ribka, Rahel, dan Lea. Sipora mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia menyebut namanya Gereson, karena katanya, "Aku telah menjadi orang asing di negeri asing." Namun dia tidak menyunatkan kulit katanya, karena perintah Reuel ayah mertuanya. Dia mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki, namun dia menyunatkan kulit katanya dan menyebut namanya Eliezer, karena Mose berkata, "Karena Elohim bapa leluhurku adalah penolongku dan melepaskan aku dari pedang Paro."
Paro Raja Mesir sangat menambah-nambahkan pekerjaan Bani Israel pada waktu itu, dan terus menjadikan kuknya semakin berat atas Bani Israel. Dia memerintahkan pengumuman dibuat di Mesir. Katanya, "Jangan berikan lagi jerami bagi orang-orang untuk membuat batu bata. Biarkan mereka pergi dan mengumpulkan sendiri jerami sedapat-dapatnya. Juga batu bata yang harus mereka buat harus mereka berikan setiap hari, dan tidak boleh kurang jumlahnya, karena mereka malas dalam pekerjaannya." Bani Israel mendengar ini, dan mereka meratap dan mengeluh. Mereka menangis kepada Yahweh karena kepahitan jiwa mereka. Dan Yahweh mendengar tangisan Bani Israel, dan melihat penganiayaan yang ditindaskan orang Mesir kepada mereka. Yahweh cemburu terhadap umatnya dan warisannya, dan mendengar seruan mereka. Dia memutuskan untuk membawa mereka keluar dari penindasan Mesir untuk memberikan mereka tanah Kanaan sebagai milik.